Nah, sekarang kita masuk ke masalah tenaga kerja. Jenis tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan? Untuk mengelola sebuah warung makan, kita perlu beberapa orang yang akan membantu untuk kelancaran usaha warung makan ini. Pertama adalah tukang masak. Bagi Anda yang kurang menguasai bidang masak-memasak, menggunakan tukang masak merupakan salah satu solusinya. Pilihlah tukang masak yang sesuai, yaitu menguasai jenis masakan yang akan dijual di warung makan Anda, dan pastikan dengan mencoba hasil masakannya. Yang kedua adalah pelayan. Apabila warung makan Anda mempunyai kapasitas ruangan yang besar, tentunya membutuhkan pelayan dengan jumlah lebih dari 1 orang. Pilihlah karyawan yang jujur dan berkelakuan baik sesuai dengan keinginan Anda, agar dapat melayani pengunjung sebaik mungkin. Baik untuk mencari pelayan warung makan ini yang daya ingatnya baik dan juga bisa mencatat dengan cermat. Karena seringkali ketidakpuasan pelanggan karena permintaan mereka tidak dicatat dengan baik, sehingga ketika makanan disajikan tidak sesuai dengan keinginan di awal. Yang ketiga adalah tukang cuci. Tukang cuci dibutuhkan oleh warung makan, tapi harus dibedakan dengan pelayan, karena tukang cuci ini berada di bagian belakang, ya, membersihkan peralatan yang kotor, misalnya piring yang kotor, gelas dan sebagainya. Jadi karena dua posisi yang berbeda ini sebaiknya tidak dirangkap, ya, antara tugas pelayan dengan tukang cuci. Yang keempat adalah asisten tukang masak. Terkadang tukang masak tidak mampu untuk mengolah masakan seorang diri, ya, terutama pada warung makan yang sudah mulai ramai. Tukang masak membutuhkan pembantu untuk memasak lebih cepat. Biasanya untuk memotong bahan mentah, menyiapkan bumbu masak, menakar porsi, dan sebagainya. Yang kelima adalah kasir. Kasir warung makan tidak sesuai dengan kasir restoran besar, ya, yang harus menguasai mesin kasir. Kasir warung makan melakukan transaksi pembayaran dengan cara manual. Jadi ini harus pintar menghitung, teliti, dan jujur. Yang keenam, bagian kebersihan. Pemilik warung membutuhkan karyawan di bidang kebersihan untuk membersihkan ruangan, kursi, meja, dan sebagainya. Yang ini memang bisa saja dirangkap oleh pelayan. Tetapi di beberapa warung yang ramai, pelayan yang tugasnya untuk mencatat order dan mengantar masakan atau makanan ini dibedakan dengan bagian kebersihan, karena pada umumnya perlengkapan yang dibawa ini tidak baik jika berdekatan dengan makanan, misalnya cairan pembersih meja dan sebagainya. Nah, Anda perlu memperhatikan kualifikasi tenaga kerjanya, ya. Misalnya usia, jenis kelamin, keadaan fisiknya, lokasi alamat pekerja. Jadi jangan terlalu jauh juga dari tempat usaha Anda. Mental dan temperamen si pekerja. Kalau misalnya pekerjaannya mudah marah, mudah emosi, atau mudah sekali berubah semangatnya atau perasaan suasana hatinya, menyulitkan Anda nantinya. Mungkin juga Anda perlu memperhatikan masalah tingkat pendidikan, kesehatannya, karakternya, mengenai kerajinan, kejujuran, minat dan keahlian pekerjaan, status pernikahan, dan mungkin juga pengalaman kerjanya. Nah, pemilihan karyawan ini biasanya mengikuti prosedur. Anda harus memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan, buat kriterianya, lalu ketika Anda mencari dan telah mendapatkan, lakukan proses wawancara, ya, lakukan penilaian, ambil keputusan memilih karyawan yang mana, dan lakukan kesepakatan perjanjian kerja.